Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua ya. Baik, ini adalah pertemuan kedua ya dari mata kuliah pengolahan citra digital, gitu ya. Yang mana mata kuliah ini secara umum membahas mengenai bagaimana pengolahan citra itu dilakukan ya, terutama kaitannya nanti mengolah dalam arti secara programming atau codingnya gitu ya. Oke, ini adalah pertemuan kedua. Topik kita hari ini terkait dengan ya dasar-dasar dari pengolahan citra, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan minggu sebelumnya. Saya akan share sedikit ya, saya akan share terkait dengan materi hari ini. Yang materinya sudah tersedia di e-learning teman-teman semua, ya ada materi dalam bentuk PowerPoint ya, terutama di sana, ya teman-teman bisa akses dan bisa mengunduhnya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik, terima kasih konfirmasinya ya. Ini sekali lagi ini adalah pertemuan kedua dengan materi atau topik bahasan adalah mengenai konsep dasar dari pengolahan citra digital. Oke, tujuannya ya Anda bisa menjelaskan mengenai ya apa itu jenis-jenis citra, kualitas, resolusi yang sebenarnya sudah disinggung kemarin ya, serta mungkin mampu menerapkan ya beberapa operasi dasar pengolahan citra pada program ya dengan menggunakan software atau tools tertentu gitu ya. Oke, ini adalah topik bahasanya. Nah, kemarin sudah sempat disinggung ya terkait dengan cerita mengenai kualitas dari citra gitu kan ya. Citra itu ada garis besarnya ada 3 lah ya. Yang pertama adalah citra berwarna, yang kedua adalah citra berskala kabuan atau grayscale, sering disebutnya sebagai grayscale. Kemudian citra biner. Ya, kemarin juga sudah sempat dicontohkan apa itu contoh citra biner, contoh citra keabuan, dan juga citra berwarna gitu kan ya. Nah, namun ini mungkin lebih rinci lagi lah kita coba bahas. Oke, citra berwarna ya. Citra berwarna ini sering disebut sebagai citra RGB, red, green, blue gitu kan ya, yang menyajikan warna komponen R, G, dan B. Walaupun sebenarnya citra berwarna itu domain atau jenisnya tidak cuma RGB ya, ada CMYK, ada HSI dan sebagainya gitu kan ya. Jadi ada beberapa domain citra berwarna yang lain gitu kan ya. Tapi umumnya orang memaknai citra berwarna itu sebagai citra RGB gitu kan ya. Oke, setiap komponen warna menggunakan 8 bit ya. Jadi nilai kisarannya adalah 0 sampai 255. Sehingga karena ada setiap komponen warna itu 8 bit ya, artinya ada 256 kombinasi warna ya, sehingga kemungkinan warna yang terbentuk dari RGB adalah ini harusnya 256 ya, 256 kali 256 kali 256. Sekitar 16 juta warna lah gitu ya. Sangat banyak gitu kan ya. Ini yang bisa dimaknai atau bisa dikenali oleh komputer. Ya, komputer nggak masalah gitu kan, tapi saat secara visual sebenarnya kita hanya mungkin bagi manusia, mata manusia itu hanya mengenali warna dasar. Jadi nggak nyampe lah mata manusia itu bisa menangkap 16 juta warna gitu, itu nggak nyampe. Ya, bahkan mungkin kalau Anda yang cowok gitu kan ya, itu
Ya paling mengenal warnanya ya warna merah, hijau, biru, kuning, ungu gitu kan ya. Kemudian hitam, putih gitu kan ya. Tidak banyak yang dikenal oleh jadi kemampuan seorang cowok ya ini dari penelitian kemampuan seorang cowok untuk mengenali warna itu lebih sedikit dibanding cewek. Nah, kalau cewek kan warnanya lebih variasi, ya, adalah pink, adalah hijau toska gitu kan ya. Kalau kita cowok kenal itu hijau gitu kan ya, tapi kalau cewek biasanya ada hijau toska, hijau pucuk daun, biru langit, biru apalah gitu kan ya. Macam-macam lah gitu kan ya. Nah, kalau cowok ya simpel ya, cuman oh hijau ya hijau itu semua mau mau tampilannya seperti apa ya hijau gitu kan ya. Tapi itulah manusia gitu kan ya. Tapi kita bersyukur gitu, kita bisa bisa dipersingkat atau sederhanakan ya, mengenal warna tadi menjadi warna yang dasar saja. Nah, sementara bayangkan kalau kita bisa mengenal 16 juta warna gitu kan ya, itu betapa ribetnya gitu kan ya. Misalnya, oh mau bikin baju, oh warnanya yang warna dengan R-nya 200, G-nya 150, B-nya 65 misalnya gitu kan ya. Itu kan ribet ya. Itu ribet sekali gitu kan ya. Apalagi menamai itu sebagai nama yang mungkin sehari-hari. Oke, begitu banyaknya kombinasi warna tadi ya. Ini contohnya. Jadi biasanya, di buku-buku itu disajikan dalam bentuk grafik seperti ini gitu kan ya. Jadi warna dasarnya adalah merah, red-nya di sini, green, kemudian blue ya. Nah, nanti kalau blue dicampur dengan merah nanti jadinya magenta. Jadi posisinya di sini. Ya, blue dicampur dengan merah itu jadinya magenta. Blue dicampur dengan hijau jadinya cyan, ya. Jadi ini bisa menunjukkan percampuran warna turunan tadi ya, warna dasar dicampur jadi turunan. Kemudian kalau hijau dengan merah jadinya kuning. Nah, kalau hijau, merah dengan biru dicampur jadinya putih di sini. Ya, campur semua gitu itu jadinya putih ya. Nah, kalau semuanya tidak ada, jadi komponen merah, hijau, kuning itu tidak ada jadinya hitam. Ya, ini contoh kombinasinya gitu kan ya. Kalau R-nya itu pekat, artinya maksimal 255 nanti jadinya merah. Kalau G-nya maksimal itu jadinya hijau, kalau B-nya maksimal jadinya biru. Kalau tidak ada semua jadi hitam, kalau ada semua jadi putih. Contoh kombinasi yang lain adalah 0255 ya, G sama B-nya maksimal. Ya, kalau G sama B-nya maksimal nanti akan jadi warna kuning, sementara R-nya minimal atau 0 itu akan jadi warna kuning dan seterusnya. Ya, jadi green sama blue ya mana tadi biru dengan hijau. Salah nih ya, ini harusnya biru sama hijau itu harusnya sian ya. Ini harusnya sian. Ini ada yang salah di sini. Ya. Oke, tapi kurang lebih seperti itu ya, kombinasi warna RGB menghasilkan warna turunan yang cukup banyak ya. Warna turunan kedua yaitu tadi ungu, sian, kuning ya, itu warna turunan. Oke, contoh ya kemarin sudah sempat disinggung juga mengenai representasi warna ya, yang mana ini bisa dinyatakan misalnya dalam satu titik gitu aja, ini R-nya berapa, G-nya berapa, blue-nya berapa. Jadi setiap titik ya, ini kebetulan dicuplik 4 kali 4 ya, jadi 4 kali 4 titik ya. Nah, R-nya bervariasi sekali ya. Ya, tapi kalau kita ngelihatnya, wah ini warnanya putih gitu ya. Kalau kita ngelihatnya mata kita gitu ya. Tembok ini kan warna putih, ini kan mencuplik warna putih ya, warna tembok ya. Nah, tapi ternyata kalau di zoom gitu ya, artinya dilihat komponennya, itu bisa sangat beragam angkanya. Angkanya bervariasi. Ya, tapi ini data semua bagi komputer ini data semua untuk bisa melihat bahwa gambar itu nanti bentuknya apa, ini dari komponen-komponen ini semua. Oke, bentuk yang kedua adalah citra berskala keabuan atau grayscale.
Nah, citra grayscale ini menangani gradasi warna hitam hingga putih. Jadi skala keabuan ini rentangnya dari mulai putih hingga hitam. Ya, di antaranya akan menghasilkan efek warna abu-abu, maka disebut sebagai skala keabuan. Pada jenis gambar ini warna dinyatakan dengan intensitas ya setiap titik itu hanya satu channel, satu nilai yang intensitasnya antara 0 sampai 255. 0 menyatakan hitam, 255 menyatakan putih. Jadi simpelnya begitu. Ya, 0 itu hitam, 255 putih. Di antaranya ya abu-abu tadi. Ya. Kalau misalnya 100, nah itu nanti ya komponen warna semakin gede atau semakin besar itu semakin memutih. Ya, semakin kecil itu semakin menghitam. Ya. Contoh ya, ini citra berwarna sebelah kiri, citra lena, nah grayscale sebelah kanan. Nah, ini kan tidak ada yang memang hitam pekat ya, tidak ada ya. Ini kalau kita melihat mata manusia ini hitam ya. Tapi sebenarnya ini kemungkinan warnanya tidak 0 100%, tapi mungkin bisa mungkin di angka 50 atau 60 gitu ya. Nah, tapi ini kelihatan hitam bagi kita. Ya, kemudian ini juga abu-abu ya, jadi lebih putih. Artinya ini pasti nilai pikselnya lebih besar. Apalagi di daerah mata ini pasti nilai pikselnya lebih besar. Ya, sebelah sini juga nilai pikselnya lebih besar. Ya, karena dia semakin menuju ke arah putih. Oke, itu grayscale ya. Yang ketiga adalah jenis citra biner. Ya, jenis citra biner ini merupakan citra yang lebih sederhana lagi karena setiap titik cuma punya nilai 0 dan 1. Ya, karena ceritanya biner maka cuma nilainya 0 1. 0 mewakili hitam, 1 menyatakan putih. Jadi 0 hitam, 1 putih. Gampangnya begitu ya. Jadi cuma 0 sama 1. Jenis citra ini banyak dipakai untuk kepentingan memperoleh tepi dari bentuk suatu objek. Jadi nanti kalau kita belajar edge detection ya, deteksi tepi itu salah satunya itu memanfaatkan citra biner ini. Nah, juga untuk katakanlah mengenali objek ya, bentuk dari objek itu seringkali mengkonversi citra, menyederhanakan citra menjadi citra biner. Kenapa? Karena bentuk itu tidak penting warna. Warna itu dihilangkan, warna itu diabaikan lah gitu ya. Kalau kita mau mengenali bentuk katakanlah bentuk lingkaran misalnya gitu kan nggak peduli warnanya apa. Kalau itu bicara bentuk ya, maka warna bisa diabaikan dan kita olah dalam format citra biner. Keuntungannya apa? Menyederhanakan citra, ya tentu komputasi lebih cepat karena cuma punya 2 nilai dibandingkan dengan citra RGB yang punya nilai setiap titiknya aja banyak gitu kan ya. Itu tentu akan lebih lama. Nah, ini contoh tadi ya, contoh kembali citra berskala keabuan dan ini citra biner ya, yang hanya isinya hitam sama putih ya. Hitam ya hitam pekat nilainya 0 ya, putih itu juga putih pekat yang nilainya 1. Oke, selanjutnya kualitas citra. Ya, itu tadi jenis-jenis citra ya. Nah, berikutnya adalah kualitas citra. Kualitas citra ini di samping cancah intensitas kecerahan, jumlah piksel yang digunakan untuk menyusun citra itu juga mempengaruhi kualitas citra. Ya, istilah resolusi citra itu biasa dinyatakan dalam jumlah piksel pada arah lebar dan tinggi. Ya, resolusi biasa dinyatakan dengan M kali N ya. Jadi ini resolusi ya, kita sering menyebut, oh berapa sih resolusinya gitu ya. Semakin tinggi resolusinya, maka citranya kualitasnya akan semakin bagus. Ya, mungkin sering kalau teman-teman sering cetak foto atau cetak gambar gitu kan ya, atau mungkin cetak banner gitu kan ya, itu sering dikatakan kalau misalnya kualitas, oh ini kualitasnya jelek mas gitu kan ya, sehingga gambarnya bisa pecah nih gitu kan ya. Nah itu karena resolusinya rendah. Jadi kalau mau cetaknya kualitasnya bagus, maka resolusinya harus tinggi, ditinggikan setinggi-tingginya. Cuman efeknya dengan resolusi tinggi nanti ukuran citranya, ukuran gambarnya akan semakin besar. Ya, jadi meganya akan semakin besar lah gitu, ukuran gambarnya. Nah itu tentu kita harus cari yang pas gitu ya. Umumnya kalau misalnya kita mencetak katakanlah di printer gitu kan ya, dengan kualitas citra 1 mega gitu kan atau 1024 ya, itu maka
akan kualitasnya bagus umumnya gitu kan ya. Jadi untuk pencetakan di printer yang kertas A4 atau standar itu kita membutuhkan ya minimal 124 gitu kan ya. Kalau misalnya kurang dari itu seringkali akan pecah hasilnya. Nah, kualitas citra juga dapat dinyatakan dalam bentuk resolusi spasial. Nah, ternyata bukan cuma itu. Ya, nah ada istilah namanya DPI, dot per inch. Ini adalah menyatakan jumlah pixel per inch. Ya. Jadi ini adalah jumlah pixel per inch. Ya. Misalnya 300 citra 300 dpi menyatakan bahwa citra akan dicetak dengan jumlah pixel sebanyak 300 per 1 inch. Nah ini biasanya ini standar ukuran untuk pencetakan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya printer gitu kan ya, itu pada saat mau beli printer biasanya ada informasi tuh berapa dpi nih. Semakin tinggi DPI yang bisa dicetak oleh satu printer, maka hasilnya akan semakin bagus. Jadi lihat DPI-nya, Secara umum ukuran kertas standar printer itu sekitar 300. Tapi kita sebenarnya bisa atur pada saat kita cetak, kita bisa atur ya resolusi itu kita rendahkan atau tinggikan itu bisa, tapi standarnya adalah 300. Nah, jadi misalnya citra dengan resolusi ruang spasial sebanyak 300 dpi dicetak di kertas dengan ukuran yang lebih kecil daripada yang mempunyai resolusi ruang 150 dpi. Meskipun kedua gambar memiliki resolusi piksel yang sama. Jadi ini akan menjadi beda pada saat pencetakan ya, sekali lagi ya. Kalau misalnya ukuran resolusinya sama tapi dicetaknya berbeda ya dengan 300 dpi sama 150 dpi, tentunya akan lebih berkualitas, lebih halus lah gitu ya dengan 300 dpi. Ya. Oke. Nah, contoh lah ini gambarannya, ini citra berukuran 512, ini berukuran 256, ini resolusi ya, ini bicara resolusi, ini ukuran 128, ini ukuran 64 ya. Terlihat bahwa semakin kecil jumlah pikselnya, maka semakin blur atau semakin tidak jelas. Semakin besar jumlah pikselnya akan semakin tajam. Oke, itu kurang lebih dasar dari resolusi dan juga jenis-jenis citra. Ya, ada pertanyaan teman-teman semua? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah ya, ada yang bersuara? Adakah pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjutkan ya. Kita sekarang agak sedikit teknis ya. Kita akan mencoba ya mungkin mengulang apa yang sudah kita demokan minggu lalu gitu kan ya. Yaitu perintah dasar dari MATLAB atau Octave ya. Saya slash atau karena memang keduanya kurang lebih sama perintahnya. Dari mulai membaca citra, menampilkan ukuran citra, menyimpan citra dan mengkonversi jenis citra ya. Oke, untuk membaca citra itu pakainya EMRead ya. Jadi pakainya EMRead dengan ekstensi citra yang bisa dibaca banyak lah ya. Secara umum seluruh jenis citra sebenarnya bisa ya, secara umum bisa. Dan ini tentunya berkembang sesuai dengan software yang kita gunakan gitu kan ya, citra yang bisa dibaca. Tapi jenis citra atau mungkin ekstensi citra yang bisa didukung hampir semuanya bisa dengan menggunakan EMRead, dan ini adalah variabel ya. Ini adalah variabel di mana kita menyimpan data-data dari atau nilai piksel-piksel dari citra yang kita baca. Ini perintah di MATLAB atau di Octave sama. Kemudian kalau kita mau mengetahui ukuran citra, jadi ini ukuran citranya berapa kali berapa sih gitu kan ya, berapa baris berapa kolom gitu kan ya. Nah, kita bisa dengan menggunakan ukuran sama dengan size EMG. Nah, ini juga sama ya, di mana EMG ini adalah hasil pembacaan dari citra EMRead ini, ya. Atau langsung kita mau dapetin baris dan kolomnya, boleh dengan cara seperti ini, baris, kolom, ya, kemudian size EMG. Nah, ini nanti isi dari ukuran barisnya akan masuk ke dalam variabel baris, kemudian ukuran kolomnya itu akan masuk dalam variabel kolom. Nah, ini sudah kita coba kemarin pakainya EMShow ya, EMShow EMG gitu ya. EMG adalah hasil pembacaan citra dari EMRead tadi gitu ya. EMShow itu untuk menampilkan.
Nanti ada cara lain ya untuk menampilkan selain IM Show gitu ya. Ini kita bisa atur tampilannya menggunakan plot ya atau subplot gitu ya. Nanti kita akan coba. Oke, kemudian terkadang kita perlu menyimpan citra hasil yang sudah kita olah, kita mau simpan ke dalam citra baru. Artinya meng-create citra semacam itu ya. Nah, maka kita bisa pakai IM Write. Ya, jadi ada IM Read, ada IM Write. Ya, di mana parameternya sederhana ya, tinggal IMGN ini adalah nilai-nilai pixel yang mau disimpan, kemudian ini adalah ekstensi atau nama citranya lah gitu, nama citra ya, disimpannya seperti apa. Nah, kemudian nanti uji cobanya nanti ya sekaligus gitu ya, kita demokan gitu ya uji cobanya. Nah, konversi ya, kemarin sudah didemokan juga ya bagaimana mengkonversi atau mengubah jenis citra dalam berbagai kanal tadi atau berbagai jenis citra tadi ya. Misalnya dari RGB ke grayscale itu ada perintahnya. Dari grayscale ke biner ya. Ini urutannya. Bisa nggak dari RGB langsung ke biner ya, bisa-bisa aja ya. Tinggal boleh satu per satu atau sekaligus juga bisa. Ya. Contoh ini ya, konversi citra dari RGB ke grayscale. Nah, tidak semudah merata-rata ternyata ya. Walaupun kalau kita mau gampang, nilai RG sama B-nya di rata-rata itu akan menjadi citra grayscale. Tapi ternyata ada rumusnya. Yaitu R-nya bukan di rata-rata 0,3 artinya 30%, 30% ya. Tapi nilai R-nya ya itu dikalikan dengan 0,2989. Nilai G-nya 0,58, nilai B-nya adalah 0,1. Jadi ini akan menghasilkan nilai dalam rentangnya adalah 0 sampai 255 ya dari nilai RG dan B ini, dan kemudian nanti akan dapat menjadi citra keabuan ya. Jadi nilai pikselnya dihitung atau dikalikan ini semua gitu kan yang citra berwarna tadi. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini nanti mudah-mudahan kita bisa coba ya, kita coba ini perintahnya, kemudian nanti kita lihat hasilnya. Nah, kalau pakai MATLAB atau pakai Octave, kita tinggal pakai RGB to gray. Jadi ternyata ada shortcutnya ya, ada perintah fungsi dasarnya RGB to gray. Tapi kita harus tahu ya dasar dari fungsi tersebut itu kurang lebih mengeksekusi perintah-perintah ini. Oke, ini contoh lain adalah mengkonversi citra grayscale ke biner, ya, citra abu-abu ke biner. Ya, kalau pakai MATLAB itu pakai IM2BW ya, tapi kalau mau manual ya kita harus punya namanya ambang ya. Nilai ambang ini adalah nilai antara. Jadi nanti kalau pikselnya itu di bawah dari nilai ambang itu akan jadi 0. Kalau di sini lebih ya. Kalau lebih dari nilai ambang akan jadi 0, kalau kurang dari akan jadi 1. Ya, jadi gampangnya begitu gitu kan ya. Kalau kurang dari 210 nanti akan jadi 1, kalau lebih dari akan jadi 0. Atau boleh juga sebaliknya, boleh juga ya. Boleh juga sebaliknya. Oke, ya ini adalah kesimpulannya tadi gitu kan ya, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis citra, kualitas citra, resolusi, hingga nanti perintah-perintah dasar. Ya, teorinya selesai. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak? Oke. Cukup ya. Nah, kita demokan ya, kita tunjukkan ya. Teman-teman boleh sambil nyoba di komputer masing-masing juga boleh. Ya, karena nanti setelah ini ada tugas praktikumnya. Jadi teman-teman mencoba secara mandiri gitu kan ya, ada modul praktikumnya, silakan nanti dicoba. Nah, ini saya demokan beberapa perintah tadi gitu kan ya. Yang pertama tentu pastikan citranya sudah ada di komputer gitu kan ya. Artinya bisa download atau unduh dari link yang kemarin ya, sudah di-share di e-learning ya. Mana? Citra s.id/citra for PCD kalau nggak salah ya. Nah, ini ada Google Drive. Citra-citranya bisa diambil dari situ gitu kan ya.
kita coba mungkin ini saya menggunakan Octave ya. Kalau teman-teman mau menggunakan MATLAB juga boleh. Kemarin Octave saya error ya minggu lalu, tapi setelah saya install ulang ya itu sudah membaik kembali ya. Octave yang terakhir barusan saya download itu versi 6.2 ya. Kalau yang kemarin itu saya pakainya versi 4 gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan error karena sudah cukup lama ya. Jadi bisa diunduh secara gratis dan apa namanya dan bisa dicoba. Oke, kita akan coba sebentar. Ini ngehang lagi. Oke. Nah, close lagi. Oke, saya buka lagi. Saya buka lagi Octave-nya. Silahkan sambil nunggu mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Saya pakai Octave online, bisa kan sebenarnya, Pak? Nggak terlalu Bisa. beda sama yang Octave aplikasi. Bisa. Bisa ya? Bisa aja. Ya, ini bisa saya aja. pakai yang online. Boleh. Oke. Nah, hanya memang kalau yang online tadi ya, kemarin sudah saya sampaikan, kita harus ngupload ya, gambarnya dulu gitu ya. Kalau kita mau mengolah satu gambar gitu ya. Nanti mungkin ada perbedaan kalau prosesnya cukup lama, biasanya dia agak sedikit ngantri, jadi ada loadingnya lah gitu ya. Karena ya wajar lah namanya versi online ya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke. Ya. Oke, ini sudah load. Kita coba tampilkan kembali. Oke, sama dengan tadi untuk membaca kita pakai IMRead. Saya mau pakai bolehlah Raisa.jpg ya, titik koma. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai titik koma ya. Nah, setelah kita IMRead nanti akan ada variabel i di sini ya, sesuai dengan nama variabelnya. Tipenya adalah integer 8 bit ya. UIN 8 bit ini artinya unsigned integer 8 bit. Ya, jadi ini tentu isinya bilangan bulat nanti ya. Apakah ada tipe data yang lain? Ada ya, ada U double ya sekian bit ya dan sebagainya. Ada UIN 2 bit ya, ada UIN 4 bit segala macam ya. Nah, ini kemudian dimensinya berapa? Dimensinya 409 kali 321 kali 3 channel karena ini adalah citra RGB. Ya, untuk kita bisa tahu mengecek isi dari citranya, kita bisa pakai IMShow ya. Oke, biasanya IMShow agak lama karena menampilkan gambar di layar. Nah, ini adalah gambar yang kita load tadi ya. Si Raisa.jpg itu tampilannya seperti ini kurang lebih. Oke, ya selain dari sebelah kiri ini, kita juga bisa menampilkan tadi ukuran ya, ukuran dari gambarnya ya, dengan cara misalnya ukuran sama dengan size dari i ya. Jadi size dari i berapa gitu kan ya. Nah, kalau saya tidak pakai titik koma nanti langsung akan tampil. Jadi seolah-olah langsung di print ya. Ya, ukurannya adalah 409.321 kali 3. Sini sama ya, ukuran ada 409.321 kali 3. Setiap variabel di sini akan nambah. Ya, setiap variabel di sini akan nambah ya, nambah variabel baru ya di sini ya, sehingga nanti apa namanya, kita bisa tahu ya ada variabel apa saja yang sudah terdefinisi ya. Oke, ini ukuran ya. Kalau kita pengen tahu baris dan kolomnya saja ya boleh ya pakai misalnya baris koma kolom ya. Jadi urutannya baris koma kolom dulu.
size dari I. Ya. Nah, nanti isi dari variabel baris itu adalah 409, kolomnya adalah 963. Ya. Oke, salah nih. Kan ada 3 apa namanya? Kok kolomnya sekian ya? Nah, oke. Ada perbedaan ya karena ini 3 channel ya, maka harusnya baris, kolom, terus X gitu ya, Z lah gitu ya. Itu kalau kita pakai size I, coba apakah memang karena itu. Nah, benar ya. Jadi kolomnya itu di sini dianggap perkalian antara 321 kali 3 gitu kan ya. Padahal ini kan ukurannya 3 dimensi ya, sehingga kita harus isinya adalah 3 dimensi seperti ini. Oke, itu apa namanya, contoh untuk membaca ukuran ya, ukuran dari citra ini ya. Nah, selanjutnya tadi di materi kita juga menyinggung mengenai menampilkan katakanlah saya mengonversi dari citra berwarna ke grayscale. Kita pakai cara mudah dulu. Kita menggunakan fungsi yang sudah ada gitu kan ya. Misalnya gray sama dengan kita pakai RGB to gray dari I ya. Oke, nanti IM show dari gray. Ya, nanti akan nongol di sini ya, citra yang apa namanya grayscale. Oke. Nah, Pak, saya pingin biar ada perbandingan, ada samping-sampingan gitu kan ya, berwarnanya ini, kemudian grayscale-nya ini gitu kan ya, boleh ya. Jadi kalau mau berdampingan sebelah kanan gitu kan ya, nah kita harus pakai namanya subplot ya. Jadi boleh juga, ini kan window ya, jadi pada saat kita mengeksekusi perintah IM show, yang di atasnya ini, IM show yang di atasnya akan nge-replace window ini. Ya, figur 1 ini gitu kan ya. Nah, misalnya contohnya figur 1 ini kan citra grayscale ya. Saya mau bikin citra BW lagi. Tadi EM2 BW ya dari gray. Ya. Kemudian kita misalnya mengeksekusi dulu masih proses. IM2 BW-nya kok lama. Oke, IM2 itu ternyata di Octave itu nggak ada perintah IM2BW. Kita cari siapa image IM2BW in Octave misalnya. Atau kalau memang nggak ada, kita bikin nanti gitu kan ya, not work dan tidak ada. Nah ini siapa tahu ada ininya gitu kan ya. Oke, IM2BW sepertinya ada beberapa package ya yang di sini yang mungkin harus diinstal gitu kan ya. IM2BW-nya dari image ya, dari ke di sini IMG, oke, black white by threshold, oke ya. Nggak masalah ya, kita coba apakah kalau di sini diminta untuk, nah, intinya sih fungsi ini nggak ada ya. Nanti kita bikin ya, untuk mengonversi ke black white ya. Oke, sebelum itu kita tadi melanjutkan gitu kan ya, saya mau menunjukkan bahwa pada saat IM show
Ini posisi figurnya adalah menampilkan gambar yang grayscale, kemudian kita IM show yang berwarna, ya citra yang berwarna. Nanti ini akan nge-replace, ya. Nah ini akan nge-replace. Nah bagaimana biar tampil dua-duanya? Kadang kita kan perlu menampilkan dua-duanya. Nah boleh teman-teman pakai ini ya figur, ya tambahkan figur, IM show i. Jadi kita kayak membuat window baru. Ya, kemudian bisa titik koma atau bisa langsung enter juga boleh ya. Nanti akan menampilkan kemudian boleh sekaligus enggak Pak? Boleh kitanya. Jadi perintah ke kanan terus boleh enggak? Boleh. Ya figur lagi, kemudian IM show ya tadi yang gray ya, grayscale. Nah, enter. Nah, nanti akan ada figur baru nih, nah, akan ada window-nya 2, jadi 2 seperti ini. Jadi kalau mau menampilkan dua-duanya, ya sekaligus cara yang pertama adalah seperti ini. Figur 2, figur 3, gitu kan ya, nanti akan nampil di sini, kemudian ini figur yang lain akan nampil di sini. Jadi perintah figur itu menambah window baru lah, intinya begitu. Menambah window baru untuk menampilkan gambar. Oke, kita close. Boleh ini kita close ya. Nah, cara yang lain adalah kita bisa pakai namanya subplot. Kalau kita pakai subplot 1 2 1. Nah, 2. Nah, nanti saya jelaskan ya. Kemudian IM show dari I. Nah, kemudian misalnya enter. Nanti akan menampilkan gambar ya, 1. Ini baru 1 ya. Sekarang saya mau menampilkan yang grayscale-nya. Subplot 2 sorry salah 1. Nah gini. Nah, IM show yang gray. Kita lihat. Nah sekarang berdampingan kan. Jadi satu layar ya, satu ini kemudian berdampingan kanan kiri. Ya, nah artinya apa nih subplot? Subplot 1,2 kita membuat kayak semacam tabel yang 1 baris 2 kolom. Nah, kalau mau 3 kolom gimana ya 1,3. Kalau mau 2 baris gimana ya? Misalnya 2,2 itu artinya akan ada 2 baris 2 kolom. Jadi tergantung kebutuhan kita. Jadi subplot. Ya, itu subplot. Nah, 1 2 ini urutan aja. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini posisi yang pertama, posisi yang kedua. Ya. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Nah, ini grayscale dan juga ini ya. Nah, sekarang kita akan coba program yang tadi yang terkait dengan ini kok error ya. PowerPoint saya error. Saya buka lagi. Oke, nah kita bisa membuat sebuah fungsi sendiri. Octave kita bisa fungsi sendiri gitu kan ya. Nah, caranya di sini di atas itu bisa file new script ya, new script gitu kan ya, atau new function gitu kan ya. Atau diklik yang ini juga langsung ada ikonnya ya, new script. Nah, nanti di sini nanti kita bisa menuliskan script ya, script baru gitu kan ya, untuk katakanlah membuat fungsi tertentu. Nah, nama fungsinya nanti nama filenya sesuai dengan nama dari fungsinya. Jadi satu fungsi sama dengan satu file, atau satu file sama dengan isinya di dalamnya satu fungsi, gampangnya begitu gitu kan ya. Ini contoh saya coba.
Nah, ini contoh gitu ya untuk menampilkan histogram gitu kan ya. Tapi kita coba bikin yang baru sekarang ya. Function misalnya ke black white ya, atau IM to IMBW lah gitu kan ya, atau IM to BW ya, kemudian IMG ya. Nah, di sini tidak ada kurung buka, kural tutup. Jadi langsung di bawahnya ini adalah isi fungsinya. Nah, jadi kayak gini ya, ini ada isi fungsinya. Ya, langsung semuanya isi fungsinya. Oke. Nah, nanti kita akan coba mencoba yang tadi gitu kan ya. Saya akan coba sebentar. Ini materi yang lain, aduh, PowerPoint saya bermasalah. Gimana materi saya akan buka PCD yang kedua. Nah, kita bikin apa namanya yang sederhana dulu ya. Misalnya, katakanlah di dalamnya kita IM show dari IMG. Nah, cuman itu aja fungsinya. Isinya dari menampilkan. Nah, kita simpan. Ini adalah fungsi sederhana sekali ya untuk menampilkan image ya. Image dari yang jadi parameter gitu kan ya. Oke, kita simpan IM to BW ya, titiknya nanti adalah titik M ya, jadi fungsinya nanti titiknya titik M. Oke, kita coba ya di editor atau di command window yang tadi pakai IM to BW, nanti akan tampil enggak gitu. Nah, manggilnya IM to BW karena ini nama fungsinya, kemudian image-nya I misalnya begitu ya, kita enter. Nah, sudah kepanggil dan nanti di sini belum loading. Nah, akan ke show ya. Nah, kita close dulu, ya nggak apa-apa. Nah, kita IM to BWI. Nah, akan muncul. Ya. Jadi dia akan mengeksekusi fungsi ini ya, fungsi IM to BW ini ya dari yang yang kita buat ya dan sudah kita simpan. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Pak, saya juga udah coba-coba tuh Pak. Kan di tugas Bapak yang nomor 4 deh kalau nggak salah tuh yang sama Pak permasalahannya yang buat RGB yang ke black and white. Nah, kan di Octave kan tadi kan error. Terus tugasnya gimana Pak? Ya. Nah, ini mau kita buat. Nah, mau kita buat ya. Fungsinya mau kita coba buat ya. Nanti teman-teman bisa katakanlah mencoba ya, mencoba itu gitu kan ya. Fungsi dari IM to BW ya. Karena kalau itu di MATLAB itu jalan ya. Kalau Anda pakai MATLAB itu nggak perlu bikin fungsi. Nah, kebetulan yang pakai Octave itu harus membuat fungsi sendiri. Tapi itu kan positifnya kita jadi pengalaman ya. Kita jadi tahu caranya bagaimana membuat fungsi sendiri gitu ya. Nanti kedepannya mungkin ada kalanya kita membutuhkan untuk bagaimana fungsi tertentu yang sudah atau belum ada di software itu bisa kita buat secara manual. Nah, kita pakai mana tadi? Nah, ini ya. IM to BW. Sambil kita memahami perintah-perintah dasar dari MATLAB maupun Octave ini gitu kan ya, pengolahan citra itu karena nanti akan penting gitu kan ya. Oke, kita pakai cara yang ini aja gitu kan ya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu image-nya itu ukurannya berapa. Nah, sehingga kita bisa pakai perintah sama seperti perintah di command line ya, baris kolom ya sama dengan size dari IMG. Nah, di mana nih nanti IMG-nya ini harus berupa tipenya image grayscale. Ya.
Jadi untuk memastikan maka kita bisa ubah dulu tadi kan ke RGB. Kalau misalnya RGB nggak bisa ya, kita anggaplah itu berupa grayscale ya dari EMG. Boleh kita ubah jadi seperti ini. Jadi kita ubah dulu menjadi grayscale agar nanti EMG ini mau dia grayscale, mau dia apa namanya RGB gitu ya, maka nanti ini tetap bisa jalan. Pertama ambil size-nya. Nah, kemudian ya dari size itu kita bisa ulang. Ya, kita bisa ulang. Nah, perulangan di MATLAB itu bagaimana? Pakai for. Ya. Nah, pakai for ya, for dari baris I1 sampai tinggi. Oke ya. Nah, dia pakainya lebar sama tinggi. Oke, nggak masalah gitu kan ya. Jadi oh, dia pakai baris kolom ya. I sama J aja lah, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, for I titik 2 dari mulai 1 tuh baris ya. Oke. Nah, kemudian otomatis ada N4 di sana ya. For J titik 21 sorry sama dengan 1 tuh kolom. Nah, otomatis ini salah nih ya. Jadi ini apa namanya kita ulang dari baris dan kolom intinya gitu ya, kita ulang baris dan kolom ya sepanjang baris dan kolom itu kita ulang ya baris sampai kolom gitu dan kita ulang untuk nanti kita olah gitu kan ya pikselnya kita ubah ya pikselnya kita nilai tertentu menjadi katakanlah nilai yang lain gitu kan lagi untuk menampung isi citra binernya ya biner itu dengan zeros itu apa itu zeros Pak gitu ya zeros itu kita menggenerate sebuah matriks ya sebuah baris dan kolom matriks gitu kan ya yang isinya nol semua ya. Intinya adalah untuk menampung isi dari nanti citra binernya, gitu ya, menampung dari citra binernya. Maka di sini baris dan kolomnya atau lebar dan tingginya, ya, kalau dia pakai lebar dan tinggi. Ya, kemudian sekarang kita coba definisikan tadi ambangnya. Kita ikutin aja yang itu ya. Ambang itu threshold ya. Ambang itu misalnya pakai 210 ya, ikutin yang ada di materi ya. Sekarang jika nilai dari IMG I, J ya. Dari pikselnya itu lebih dari ambang ya. Sama dengannya enggak? Oh, ada sama dengannya ya. Atau ya nggak apa-apa lah kayak gini lah ya. Maka biner I yang ke J itu diisi dengan 0. Kalau lebih dari ambang, lebih dari sama dengan ya. Else-nya ya biner I, J itu sama dengan 1. Oke, nah sekarang sudah terbentuk citra biner ya, yang nilai piksel biner ini nanti akan terbentuk. Oke, kita akan coba return. Bagaimana returnnya Pak gitu kan ya. Nah untuk mereturn kita bisa pakai di sini di function gitu kan ya, biner sama dengan ini ya, boleh pakai siku juga boleh, enggak juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau nggak salah begini ya, biner ya nanti di sini ya otomatis dia akan nge-return tuh variabel biner ini akan ke return ke fungsi ini. Oke, itu kurang lebih ya. Sekarang kita coba dari editor ini ya. Kita coba kalau
katakanlah BW sama dengan IM to BW. Sekarang sudah kita punya fungsinya dari dari grayscale. Nah, ternyata masih ada error tuh. RGB must be color map of RGB image scale. Oke. Di IM to BW line 2 ya, di IM to BW line 2. Nah, ini karena apa? Karena citranya grayscale ya. Oke, kita hilangkan dulu deh. Kita pastikan bahwa variabel yang masuk ke sana adalah berupa bilangan atau image yang bertipe grayscale. Oke. Nah, sudah dapat tuh. Nah, kita coba IM show, bener nggak? BW itu akan menjadi hitam putih. Oke. Nah, kebalik ini Pak, gitu kan ya. Nah, kalau kebalik nggak apa-apa ya, kita ganti nih nilai thresholdnya. Nilai threshold yang ada di sini kita bisa ganti nih. Ya, jadi kalau misalnya kurang dari ambang itu jadi 0, kalau lebih dari ambang akan jadi 1. Ya, boleh ini kita ganti, kita simpan, kemudian kita bisa eksekusi kembali. Belum dikonversi ya, sorry. Belum di execute kembali, lalu kita show. Nah, akan jadi seperti ini ya. Silakan mau pakai yang mana. Ya, memang apa namanya, ini contoh untuk sekali lagi menampilkan mengubah citra dari grayscale ke citra biner. Ya. Oke, baik. Ini sekali lagi apa namanya, ini fungsinya. Nanti setelah ini saya dapat rekamannya, teman-teman bisa lihat dan bisa mencoba gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Pak, itu untuk tugasnya kita nampilin hasil screenshotnya gitu ya? Atau gimana Pak? Ya, screenshot dan juga nanti isi codingnya ya, tergantung dari permintaan di situ. Kalau diminta perintahnya, kalau diminta screenshotnya ya screenshotnya, gitu ya. Oke Pak. Ini ada yang masuk atau bagaimana ya? Oke. Nah, lanjut ya sedikit ya. Kita lanjutkan. Nah, mungkin teman-teman penasaran gitu kan ya, isi dari masing-masing variabel tadi itu apa. Kalau mau lihat isinya, kita bisa langsung cetak ya, misalnya tadi I ya. Wah, ini nilainya banyak banget tuh ya. Nilainya banyak banget. Kenapa? Karena setiap kan ada 3 dimensi tadi gitu kan ya. Ada 409 kali 321 kali 3 gitu kan, sehingga mungkin tidak akan sangat banyak sekali dan kita agak sulit melihatnya secara kasat mata gitu kan ya. Tapi ini kurang lebih menampilkan nilainya. Sekarang kalau J, kalau gray ya. Kalau gray ini lebih singkat atau lebih sedikit karena memang dikurangi channelnya, yang tadinya 409 321 kali 3, sekarang cuma ada 2 channel ya, akan ada 409 kali 321. Ya, oke, tapi rentang nilai ini semuanya dari 0 sampai 255. Oke, sekarang kalau yang BW, yang black white. Nah, kalau yang black white, lihat isinya cuma 0 sampai sama 1. Isinya cuma ada 0 sama 1. Nah, oke, ini semuanya sekali lagi direpresentasikan dalam bentuk matriks. Nah, ada kalanya kita juga bisa kayak semacam crop atau memotong citra. Ya, apa yang terjadi pada saat kita mau potong citra dari misalnya katakanlah misalnya potong, kemudian bagaimana caranya gitu ya. Yang grayscale itu mau saya potong gitu ya. Yang gray ya dari mulai 1 indeks dari sasi atau di Java dari ini dimulai dari 1. Potong sebelah kiri atas ya sebanyak 100 pixel ke bawah ya, dan juga 100 katakanlah 200 pixel ke samping. Nah, ini caranya.
Jadi saya ambil 1 sampai 100. Jadi potongan 1 sampai 100 pojok kiri atas. Ya, ke bawahnya 100, ke kanannya 200. Ke kanannya 200. Oke, kita coba. Nah, oke, karena tadi lupa pakai titik koma sehingga akan muncul. Nah, kita coba show. Dari yang potong tadi, perpotongan. Ya, nanti ini ya. Jadi kepotong dia. Jadi ke bawahnya 100, ke sampingnya 200. Gitu ya. Ke bawah 100, ke sampingnya 200. Oke, kalau saya mau potongnya itu katakanlah beda ya. Misalnya potong 2, katakanlah tadi grayscale, misalnya mulainya bukan dari 1 ya, boleh nggak? Boleh gitu kan ya, mulainya misalnya dari 50 ya sampai 150. Nah, ini secara barisnya. Kemudian saya mau potongnya ke samping itu mulai dari misalnya 100 ya sampai titik 2 itu sampai ya. Sampai misalnya 300. Ya, oke. IM show kita lihat potong 2. Nah, sekarang udah beda ya dari yang tadi gitu ya. Oke, itu cara memotong ya. Dari cara memotong kita tinggal pixel berapa sampai berapa ya secara baris dan pixel berapa sampai berapa secara kolom. Karena di praktikum ada yang diminta untuk memotong ya, memotong itu. Nah, bahkan kita bisa memanipulasi citranya. Ya, kita bisa memanipulasi citranya. Sebentar saya mau coba memotong di bagian mata ya. Saya coba memotong bagian mata. Itu berarti saya coba IM show, boleh langsung dipotong ya. Gray bagian mata itu saya turunin katakanlah 100, coba setengah dari itu ya, 100 sampai 150. Kemudian ke sampingnya itu saya mau 120 sampai misalnya 220. Saya coba dulu biar pas bagian mata. Oke, belum, naik ke atas dulu. Di sini 75. 75 sampai 100. Oke, nah, apakah betul bagian mata? Nah, oke, nah ini misalnya dari citra grayscale ya, grayscale tadi, citra grayscale-nya kita mau ubah. Ya, katakanlah gray 2 sama dengan gray, saya copy dulu citranya. Kemudian gray 2 ya, saya ubah ini ada pixel yang ini saya jadi 0, bisa nggak ya? Saya jadi 0. 0 itu hitam. Oke, nah sekarang IM show gray 2. Nah, itu ya. Jadi apa namanya tentu menjadi 0, nanti ya di gambarnya akan diubah ya, akan berubah seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin mungkin program untuk katakanlah memblur atau meng-hide gambar tertentu, itu bisa ya, bisa dilakukan ya dengan pengolahan citra ini ya. Oke.
Ya, saya mau pakai warna merah Pak, ya boleh juga gitu kan ya. Kalau mau pakai warna merah ya nanti pakai citra berwarna. Kalau mau pakai putih, mau pakai citra nilai tertentu ya tinggal di sini nilainya tinggal diganti dan seterusnya. Oke, baik. Sampai sini silakan mungkin ada pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dasar dari pengolahan citra. Ya, silakan mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Penjelasan Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti rekaman dari video ini kalau saya sudah dapat dari Google saya akan share ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat kembali ya kalau memang ada yang kurang jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tugas teman-teman mengerjakan modul praktikum yang sudah ada di e-learning gitu kan ya. Oke, untuk hari ini cukup ya. Jangan lupa isi feedback, umpan balik, isi presensi, dan juga mungkin melakukan aktivitas yang sudah tersedia di e-learning. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita insya Allah akan lebih mengolah citra lagi. Bagaimana nanti kalau citranya kita mau rotate, kalau citranya mau kita blur ya, atau kita mau kita mau olah ya dengan ini tertentu itu minggu depan insya Allah kita akan bahas ya. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama.